Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-39 ayat 1 berkata, "Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku." Kekasih Tuhan, ada pepatah yang menyebutkan, "Jangan katakan apa yang engkau ketahui, apalagi yang tidak engkau ketahui. Tetapi ketahuilah apa yang akan engkau katakan." Setiap orang tentu punya dorongan di dalam dirinya untuk didengar, karena setiap orang senang kalau ia didengar. Dan karena adanya dorongan tersebut, maka setiap orang cenderung untuk berbicara atau untuk berkata-kata. Namun kekasih Tuhan, kecenderungan itu tentu harus diatasi atau bahkan harus dikendalikan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur seperti yang bisa kita baca dalam ayat bacaan kita pagi ini. Sebab kecenderungan untuk berbicara dapat membuka peluang bagi terjadinya banyak kesalahan, apalagi kalau yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang belum diketahui. Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi." Kekasih Tuhan, lidah orang percaya sejatinya adalah lidah orang benar. Lidah orang percaya harus seperti perak pilihan, mengeluarkan sesuatu setelah melalui penyaringan atau bahkan penyulingan, sehingga bukan hanya akan memperkatakan kebenaran dan yang benar, tetapi juga akan mengembalakan banyak orang. Lidah orang percaya berbicara sejatinya setelah mengetahui dan memahami apa yang akan dikatakannya. Karena itu kekasih Tuhan, alasan orang percaya berbicara bukan karena ia harus berbicara, apalagi bukan karena mengikuti kecenderungannya untuk berbicara. Tetapi orang percaya berbicara karena adanya kepentingan dan kebutuhan agar orang lain mendengar kebenaran dan yang benar. Tentu berbeda dengan lidah orang bodoh, yaitu lidah orang yang tidak mengenal kebenaran. Lidah orang bodoh adalah lidah yang tidak berakal budi, karena hanya akan mengikuti kecenderungannya untuk berbicara. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, di dalam lidah orang bodoh hanya ada kebodohan, kebohongan, dan bahkan tipu muslihat yang pada akhirnya akan membawanya kepada jerat yang mematikan. Kekasih Tuhan, adakah lidah kita hari ini sudah menjadi lidah orang benar, atau justru sebaliknya lidah orang fasik atau lidah orang bodoh? Doa saya kiranya kita terus berjuang untuk menjadikan lidah kita sebagai lidah orang yang benar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atau justru sebaliknya lidah orang fasik atau lidah orang bodoh? Doa saya kiranya kita terus berjuang untuk menjadikan lidah kita sebagai lidah orang yang benar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.